Halo semua, perkenalkan nama saya Berhento Torok, NIM 213020210025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hand tools atau alat-alat tangan. Hand tools atau alat-alat tangan yaitu peralatan di bengkel atau workshop yang biasa digunakan menggunakan tangan atau tanpa energi lain seperti listrik atau bahan bakar. Di sebuah bengkel, hand tools sangat banyak macamnya. Di bidang otomotif ataupun bengkel dikenal dengan dua alat, yakni power tools dan hand tools. Alat tersebut dibedakan dengan tenaga penggeraknya. Jika hand tools pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia, dan jika power tools menggunakan tenaga listrik, angin, dan hidrolik. Contoh hand tools yang pertama, kunci pas. Kunci pas berfungsi untuk membuka atau memasang baut atau mur yang tidak terlalu kuat momen pengencangannya, dan juga untuk melepaskan baut yang sudah dikendorkan dengan kunci ring. Kunci pas umumnya dibuat menjadi dua buah kunci di ujungnya dengan ukuran berbeda seperti 6 mm dan 7 mm atau 8 mm dan 9 mm. Berikut gambar contoh kunci pas. Yang kedua, kunci ring. Seperti halnya kunci pas, kunci ring juga mempunyai dua buah kunci di setiap ujungnya dengan ukuran yang berbeda dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kunci yang disediakan. Kunci ring digunakan untuk membuka atau memasang mur atau baut yang mempunyai momen pengencangan yang relatif lebih besar. Yang ketiga, kunci kombinasi. Kunci ini merupakan gabungan dari kunci pas dan kunci ring, di mana di satu ujung dibuat kunci ring dan di ujung lain kunci pas. Biasanya ukuran kedua kunci tersebut sama. Fungsinya sama dengan kunci pas dan kunci ring seperti di atas. Kunci raket atau gagang kunci sok. Raket adalah salah satu kelengkapan kunci sok yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Artinya, dengan raket ini proses pelepasan atau pemasangan mur akan lebih cepat. Selanjutnya, kunci T. Kunci T yang utama adalah untuk melonggarkan dan mengencangkan baut. Kunci T relatif lebih mudah digunakan jika dibandingkan dengan kunci jenis lainnya. Ujung kunci yang ramping membuat kunci T mampu menjangkau celah yang sempit pada mesin. Misalnya, pada area blok kopling yang sulit dijangkau alat lain. Selanjutnya, kunci Allen. Kunci Allen berfungsi yaitu untuk membuka atau memasang baut yang kepala bautnya berbentuk lubang segi 6. Selanjutnya, kunci Inggris. Kunci Inggris digunakan untuk melepas atau memasang baut seperti kunci lainnya. Hanya saja kunci Inggris dapat diatur ukurannya dalam penggunaannya. Selanjutnya, kunci busi. Kunci busi digunakan untuk melepas atau memasang busi yang umumnya dipasang pada posisi yang sulit jika menggunakan kunci biasa. Selanjutnya, obeng. Obeng terdiri dari dua jenis obeng, yaitu min dan obeng plus. Obeng digunakan untuk memasang atau melepas baut atau skrup yang ukurannya kecil. Selanjutnya, obeng ketok. Obeng ketok berfungsi sendiri adalah untuk mengencangkan atau melepaskan skrup dengan momen pengencangan yang sangat besar. Selanjutnya, tang. Tang kombinasi. Tang ini digunakan untuk menjepit benda-benda kecil. Bisa juga digunakan untuk memotong kawat yang berdiameter kecil. Tang nos-nos digunakan untuk menjepit komponen yang lebih kecil dan posisinya sulit dijangkau oleh tang kombinasi. Tang potong. Tang ini khusus digunakan untuk memotong kawat dan kabel berukuran kecil. Selanjutnya, tang internal snap ring filler digunakan untuk melepas atau memasang internal snap ring, misalnya pada cross joint. Selanjutnya, tang eksternal snap ring filler digunakan untuk melepas atau memasang eksternal snap ring, misalnya output shaft transmisi. Selanjutnya, palu. Palu baja. Palu baja keras merupakan bahan standar untuk palu dan paling banyak digunakan untuk pekerjaan otomotif. Selanjutnya, palu tembaga. Palu ini digunakan untuk memukul benda kerja, khusus yang bahannya baja atau bahan lainnya yang lebih keras dari tembaga, di mana tidak diizinkan terjadi kerusakan atau perubahan bentuk pada benda kerjanya. Selanjutnya, palu plastik. Palu ini digunakan untuk memukul benda kerja atau komponen yang terbuat dari bahan lunak seperti aluminium dan tembaga untuk mencegah terjadinya kerusakan pada benda kerjanya.
Selanjutnya palu karet. Palu karet digunakan untuk pekerjaan plat dan bodi, misalnya memperbaiki lekukan pada panel. Anda juga bisa membaca pengertian palu dan jenisnya. Selanjutnya ragum. Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan diperbaiki, di mana pada pekerjaan ini diharapkan benda kerja tetap diam pada posisinya saat dilakukan perbaikan. Selanjutnya gerinda. Mesin gerinda adalah alat yang termasuk dalam kategori power tools atau alat yang sangat multifungsi dengan peranan yang sangat penting. Gerinda bisa digunakan untuk memotong dan menggerus benda. Selanjutnya bor. Mesin bor adalah alat yang sangat diperlukan, terutama digunakan untuk membuat lubang bulat, kerucut, atau melengkung pada material besi, plastik, maupun kayu. Sekian pemaparan materi, sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh dari hand tools, tapi untuk pemaparan materi kali ini saya jelaskan sedikit saja. Sekian dan terima kasih.